Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sekarang sudah sore dan waktunya memulai kembali aktivitas saya seperti biasa. Mengumpulkan cucian yang sudah kering dan akan merapikannya nanti. Tapi pas saya mau lipat pakaian, saya baru ingat ternyata saya belum memasak. Jadi pakaiannya saya tinggalin dulu, kemudian pergi ke dapur untuk memasak nasi dan memasak beberapa lauk untuk persiapan makan malam. Karena di dalam kulkas masih ada stok ikan teri, ikan kering, jadi itu aja dulu yang saya masak. Saya mau buat sambal goreng ikan teri. Ini ikan terinya saya goreng dulu sampai kering dan renyah. Nanti setelah itu baru dibuatkan bumbu pedas. Seperti biasa, bumbu yang saya pakai itu sangat sederhana dan simpel. Cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai dan juga tomat. Serta bumbu penyedapnya itu hanya masako. Kalau saya menggunakan masako, saya tidak perlu menambahkan garam lagi. Jadi saya hanya memakai masako atau ditambahkan sedikit gula. Bumbu-bumbu ini perlu diulek-ulek dulu. Sebenarnya diiris-iris juga boleh, tapi menurut saya diulek lebih enak. Tapi kalau umpama dimasukkan ke dalam blender sebenarnya bagus juga, tapi kalau saya lebih suka nguleknya jadi bumbunya itu tidak terlalu halus. Ini tomatnya ini saya ulek terpisah karena saya mau tumis bawangnya dulu sampai beraroma harum. Lalu saya campurkan tomatnya. Kalau langsung dicampur di awal, bawangnya tidak terlalu harum saat ditumis. Jadi saya pisahkan dulu. Saat sedang menumis bumbu ini, videonya kadang gelap kadang terang karena pengaruh dari pencahayaan kamera HP saya ini yang kadang mati kadang nyala. Nah, sekarang setelah bumbunya harum dan matang, saya campurkan ikan teri yang tadi sudah digoreng renyah. Tidak perlu lama-lama karena memang ikan terinya sudah matang. Setelah ikan terinya matang, saya harus memasak sayur juga. Sayur yang aku masak kali ini hanya terong tumis. Biasanya terong itu saya bakar atau dimasak bening sama kelor. Tapi kali ini aku mau tumis aja sayurnya. Saya itu jarang sekali masak sayur dalam jumlah yang banyak, karena memang yang makan itu hanya 2 orang. Jadi selalu saya masak dalam porsi sedikit untuk sekali habis. Kali ini juga seperti biasa saya menggunakan bumbu halus yang sudah siap saya simpan di kulkas. Jadi kalau mau masak tinggal ambil. Tapi tidak semua masakan saya juga menggunakan bumbu halus seperti ini. Oh iya, jadi untuk mempercepat proses matangnya ini sayur dan juga supaya sayurnya tidak gosong, saya tambahkan air dulu supaya nanti terungnya bisa empuk. Sambil sesekali diaduk, kita tunggu sampai airnya berkurang atau menyusup dan terungnya juga sudah empuk. Sekarang sudah siap untuk diangkat. Seperti biasanya, waktu ini sekarang sudah menjelang maghrib.
dan harus segera menyelesaikan semua pekerjaan di dapur sebelum waktu maghrib tiba. Dan setelah sayurnya masak, aku mau lanjut menggoreng ikan. Sebenarnya ikannya ini sudah masak, tapi lebih enak lagi kalau digoreng kembali. Karena ikan ini yang sudah direbus dengan asam, jadi itu rasanya sedikit asam. Jadi kalau digoreng itu rasanya lebih enak. Ini suara penggorengannya ini berisik sekali, sama seperti suara anak-anak saya yang sedang main di belakang. Mereka juga sangat berisik, tapi ya begitulah, karena namanya punya anak-anak, dan kalau sore begini mereka semua sudah pada ngumpul, jadi mereka main lagi dalam rumah. Oh ya, ikannya ini harus dibolak-balik supaya tidak gosong sebelah. Tapi minyaknya ini sering muncrat keluar, jadi saya harus sesekali menjauh karena lumayan sakit kalau kita kena cipratan minyak dari penggorengan ikan ini. Bagi anak saya yang tidak makan ikan, saya harus menggoreng lagi telur untuk mereka yang tidak suka makan ikan. Karena di rumah ini selera mereka itu macam-macam. Ada yang suka makan ikan, ada yang sukanya hanya makan telur tiap hari. Jadi yang tidak makan ikan itulah yang makan telur. Makanya kalau di rumah itu harus selalu sedia telur. Karena semua makanannya sudah siap, sekarang aku mau lanjutin kerjaan yang awal tadi saya tinggalin, yaitu ngelipat pakaian yang sudah kering. Karena ini juga sudah hampir maghrib, jadi saya harus selesaikan semuanya secepatnya. Pakaian kali ini lumayan banyak, cucian kali ini lumayan banyak. Terutama pakaian-pakaian besar. Saya itu kalau ngelipat pakaian seperti ini, pakaian besar, tidak bisa terlalu rapi karena saya pikir besok akan dipakai lagi. Dan ini anak saya ini yang masih kecil ini senang sekali mengganggu kalau saya ada kerja. Dia ingin bantu juga, tapi ya begitulah namanya anak-anak. Karena hari ini kebanyakan pakaian yang saya cuci itu pakaian yang besar-besar semua, pakaian orang dewasa. Jadi dia sering narik-narik mana pakaian yang agak kecil yang bisa dia lipat. Kadang dia dapat pakaiannya kakaknya lalu dia ambil. Dia bawakan langsung ke kakaknya, disuruhnya untuk melipatnya sendiri bahwa dia punya baju. Karena kakaknya itu laki-laki, jadi kalau masalah ngelipat baju begini mereka itu sangat malas. Jadi adik perempuannya ini yang selalu nyuruh-nyuruh mereka untuk ngelipat bajunya sendiri. Suara radio dari masjid sudah mulai terdengar. Tidak akan lama lagi akan terdengar suara azan maghrib. Tapi ini pakaian yang saya lipat pun sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi, semuanya akan beres. Ini si bocil saya ini yang betul-betul niat mau membantu ini pakaian besar ini digulungnya. Katanya ini sudah dilipatnya sangat rapi. Setelah selesai dia langsung loncat pergi. Nah, sekian dulu video kami kali ini. Assalamualaikum.